Hai, saya Agnes Gabriela dari kelas 4C Universitas Cuk Nyadin Medan dengan prodi farmasi. Saat ini saya akan membuat sebuah video tentang sebuah herbal yang bernama Hawthorn Berry. Mari kita simak. Crataegus biasa disebut sebagai hawthorn, quickthorn, thorn-apple, maytree, butthorn, mayflower, atau hawberry adalah genus dari beberapa ratus spesies semak dan pohon dalam famili Rosae, asli daerah beriklim sedang di belahan bumi utara di Eropa, Asia Utara, dan Amerika Utara. Nama hawthorn awalnya ditetapkan pada spesies asli Eropa Utara, terutama hawthorn dan monocylla. Crataegus adalah semak atau pohon berduri dengan batang dan batang yang terdiri dari kayu keras dan kulit kayu abu-abu. Seringkali memiliki daun berkuping tiga dan bunga putih yang mirip dengan genera lain dalam keluarga Rosae dan menghasilkan buah beri merah cerah. Crataegus oxycanthus berasal dari bahasa Yunani kratos yang berarti kekerasan dan mengacu pada kayu, oxus yang berarti tajam, dan acantha yang merupakan duri. Di beberapa daerah negara di Eropa, khususnya Jerman, hawthorn digunakan sebagai tanaman pagar Hau yang menjadi istilah lebih tua untuk melindungi nilai, dan semak ini juga disebut sebagai hawthorn karena kulit kayunya yang ringan. Beri hawthorn adalah buah kecil yang tumbuh di pohon dan semak milik genus Crataegus. Genusnya mencakup ratusan spesies yang biasanya ditemukan di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Hawthorn telah digunakan sejak abad pertengahan dengan beberapa catatan kembali ke abad pertama ke herbalis Yunani Dioscorides. Itu kemudian digunakan oleh Dr. Swiss Paracelsus pada tahun 1493 sampai dengan 1551 Masehi dan dianggap sebagai pohon yang sangat simbolis dengan banyak cerita rakyat dan mitos magis yang mengelilinginya. Hawthorn adalah obat pohon suci bagi druid kuno dan dikatakan menampung peri, khususnya ketika tumbuh dengan pohon oak. Dalam pengobatan tradisional Eropa, semua bagian pohon dihargai dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, baik itu daun, beri, bunga, dan kayu. Bunganya digunakan sebagai tonik jantung dan diuretik, dan buahnya serta daunnya digunakan untuk menjadi teh astringen untuk menenangkan tenggorokan. Bahkan buah beri ceri merah yang mewah juga dibuat sebagai menjadi minuman brandy yang lezat. Selama ratusan tahun, orang telah menggunakan hawthorn berry sebagai obat herbal untuk masalah pencernaan, untuk masalah jantung, dan tekanan darah tinggi. Faktanya, buah beri telah menjadi bagian penting dari pengobatan tradisional Tiongkok setidaknya selama 659 Masehi. Beri kaya nutrisi ini memiliki rasa yang asam, tajam, dan manis ringan. Warnanya bervariasi, dari kuning hingga merah tua. Flavonoid dan procyanidin oligominer, buah beri mengandung lebih banyak hiperperoxid daripada daun dan bunganya, dan daun serta bunganya mengandung lebih banyak vitexin, rhamnosid daripada buah beri. Kita dapat mengkonsumsi suplemen hawthorn berry dalam bentuk bubuk, pil, atau cairan yang nyaman. Suplemen berry hawthorn biasanya mengandung beri bersama dengan daun dan bunganya. Meski beberapa hanya menyertakan daun dan bunganya saja, berbagai merek dan bentuk suplemen hawthorn memiliki rekomendasi dosis yang berbeda-beda. Dosis tipikalnya adalah 250 sampai dengan 500 mg 3 kali sehari. Namun, penelitian belum menentukan dosis efektivitas yang optimal, dan perlu diingat bahwa Food and Drug Administration atau FDA mengatur suplemen makanan seperti hawthorn di bawah peraturan yang tidak seketat obat bebas atau obat resep. Karena itu, selalu pastikan untuk membelinya dari sumber yang dapat dipercayai. Adapun beberapa manfaat beri hawthorn, yang pertama memiliki antioksidan yang tinggi. Beri hawthorn adalah sumber polifenol yang kaya yang merupakan senyawa antioksidan kuat yang ditemukan pada tumbuhannya. Antioksidan membantu menetralkan molekul tidak stabil yang disebut radikal bebas yang dapat membahayakan tubuh. Radikal bebas bisa berasal dari makanan tertentu, paparan radiasi lingkungan seperti polusi udara, dan asap rokok. Hawthorn berry mampu mengobati beberapa kanker, diabetes tipe 2, asma, dan beberapa infeksi masalah jantung dan penuaan kulit dini. Yang kedua, memiliki sifat antiinflamasi. Beri hawthorn memiliki sifat antiinflamasi yang dapat meningkatkan kesehatan. Penelitian telah menemukan bahwa peradangan kronis dikaitkan dengan banyaknya penyakit termasuk diabetes tipe 2, asma, dan kanker tertentu. Dalam sebuah penelitian pada tikus dengan penyakit hati, ekstrak hawthorn berry secara signifikan menurunkan kadar senyawa inflamasi yang dapat menyebabkan berkurangnya peradangan dan cedera hati. Dalam sebuah penelitian, para peneliti memberikan vitexin atau senyawa yang ada di dalam daun hawthorn kepada tikus dengan kondisi pernapasan. Penurunan ini produksinya molekul yang dapat memicu peradangan dan mengurangi respons sel darah putih terhadap peradangan.
Yang ketiga dapat menurunkan tekanan darah. Dalam pengobatan Tiongkok tradisional, Heartron Berry adalah salah satu makanan yang paling sering direkomendasikan untuk membantu mengobati tekanan darah tinggi. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa Heartron dapat bertindak sebagai vasodilator, yang artinya dapat mengendurkan pembuluh darah yang menyempit, yang pada akhirnya dapat menurunkan tekanan darah. Sebuah studi selama 10 minggu melihat efek dari mengambil ekstrak Heartron pada 36 orang dengan tekanan darah yang sedikit meningkat. Para peneliti menemukan bahwa mereka yang mengkonsumsi 500 mg ekstrak tiap hari telah menurunkan tekanan darah diastolik sampai dengan angka terendah dari pembacaan tekanan darah. Dalam sebuah studi tahun 2006, para peneliti memberi 1.200 mg ekstrak Heartron kepada 79 orang dengan diabetes tipe 2 dengan tekanan tinggi setiap harinya selama 16 minggu. Yang keempat dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak Heartron dapat meningkatkan kadar kolesterol darah berkat kandungan flavonoid dan pektinnya. Pektin adalah sejenis serat yang terlibat dalam metabolisme kolesterol. Dalam satu penelitian pada hewan, tikus yang menerima 2 dosis ekstrak Heartron memiliki kolesterol total dan LDL yang lebih rendah, serta kadar trigliserida hati dibanding dengan tikus yang tidak menerima ekstrak. Demikian pula pada studi 6 minggu pada tikus menunjukkan bahwa tikus yang diberi makan suplemen Heartron Berry, mereka secara signifikan menurunkan kadar trigliserida puasa dan kolesterol LDL. Yang kelima digunakan untuk membantu pencernaan. Orang-orang yang menggunakan buah dan ekstrak Heartron selama berabad-abad untuk mengobati masalah pencernaan, terutama gangguan pencernaan dan sakit perut. Buah beri mengandung serat yang telah terbukti membantu pencernaan dengan menguranginya sembelit dan bertindak sebagai prebiotik. Satu studi observasi pada orang yang dengan pencernaan yang lambat menemukan bahwa setiap gram tambahan serat makanan yang dikonsumsi orang yang dikaitkan dengan penurunan waktu antara buang air besar selama 30 menit. Dengan kata lain, semakin banyak orang makan serat, semakin sering mereka buang air besar. Selain itu, penelitian pada hewan pengerat menunjukkan bahwa senyawa dalam buah Heartron dapat meningkatkan produksi dan aktivitas enzim pencernaan. Yang keenam memiliki sifat anti penuaan. Jadi Heartron dapat membantu mencegah penuaan kulit dini yang disebabkan oleh degrasi kolagen akibat paparan sinar matahari atau sinar ultraviolet yang berlebihan. Satu penelitian dapat menemukan bahwa campuran ekstrak Heartron dan ginseng dapat mencegah tanda-tanda penuaan dengan menghambat pembentukan kerutan dan meningkatkan kelembapan kulit. Yang ketujuh dapat mengurangi kecemasan. Para ilmuwan telah menyelidiki Heartron sebagai terapi baru yang potensial untuk gangguan kecemasan. Dalam studi dikatakan pada 264 orang dengan gangguan kecemasan, kombinasi ekstrak Heartron, magnesium, dan bunga poppy California secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan dibandingkan dengan placebo. Yang kedelapan digunakan untuk mengobati obat gagal jantung. Heartron Berry terkenal karena penggunaannya dalam konteks tradisional dalam mengobati gagal jantung di samping pengobatan tradisional lainnya. Tidak banyak efek samping yang dilaporkan dari mengkonsumsi buah Heartron. Yang paling sering dilaporkan adalah orang berkeringat, sakit kepala, mengantuk, jantung berdebar-debar, ruam ringan, agitasi, dan efek gastrointensial. Menggunakan tanaman obat sebagai pengobatan alternatif untuk beberapa penyakit menjadi semakin populer karena keuntungan memiliki efek samping yang lebih sedikit atau yang lebih ringan dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan terapi modern. Namun, penggunaan obat herbal ini meningkatkan resiko interaksi antara herbal dengan obat yang dapat mengubah efek obat standar yang dapat menyebabkan efek negatif dengan meningkatkan dan menurunkan atau mengubah efek obat yang sudah ada. Peningkatan tentang kemungkinan interaksi antara buah Heartron dengan obat standar menunjukkan efek yang berpotensial bahaya ketika orang mengkonsumsi buah Heartron bersamaan dengan obat jantung. Beri Heartron berpotensi meningkatkan efek pengenceran darah, obat penurunan tekanan darah, dan obat gagal jantung. Selain itu, Heartron dapat meningkatkan aktivitas digitalis, obat yang digunakan untuk mengobati gagal jantung kongestif dan aritmia atau masalah irama jantung. Ini dapat meningkatkan resiko toksisitas dan aritma jantung.